selamat datang lagi di Cerita Maya bersama saya Maya Anantia. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan gimana dalam kondisi pandemi ini, semuanya masih lancar-lancar aja kan ya? Ya, untuk hari ini aku akan bawain tema-tema yang bebas dari horor-horor. Aku akan bawain tema baru nih, yaitu unik di dunia. Jadi aku akan bahas hal apapun yang unik-unik yang ada di seluruh dunia ini. Jadi siap-siap aja buat kalian yang suka. Ini kayak semacam ensiklopedia gitu lah guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu juga ada apa aja di belahan dunia lain selain Indonesia, bahkan di Indonesia juga pun kan banyak hal unik yang kita nggak tahu gitu loh. Jadi di segmen yang khusus unik di dunia ini aku akan bahas dan mengkulik semua itu. Jadi inilah episode pertamanya. Buat kalian yang pengen nonton videonya, jangan lupa klik subscribe-nya dong. Subscribe itu gratis. Dan juga tombol like-nya. Dan nyalakan bel notifikasi biar kalian tahu kapan aku upload video. Kalau kalian udah melakukan semua itu, aku ucapin terima kasih. Dan kita akan langsung lanjut di ceritanya. Bibir lebar, simbol kecantikan suku Mursi di Ethiopia. Bicara kecantikan memang tidak pernah ada habisnya. Tentunya standar kecantikan wanita di setiap negara berbeda-beda. Ada yang merasa dirinya cantik ketika memiliki kulit yang putih, pinggang yang ramping, mata yang besar, hingga hidung yang mancung. Sama seperti wanita suku Mursi yang merasa dirinya cantik jika memiliki bibir bawah yang lebar. Suku ini berada di selatan Ethiopia yang mendiami lembah dan di dekat sungai Omo. Tepatnya di sekitar 450 km di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Salah satu suku unik di dunia ini memiliki sebuah piring di bibirnya. Piring dengan diameter antara 10 cm hingga 25 cm itu menggantung di bawah bibir wanita suku Mursi. Tradisi ini disebut labret atau lip plate yang dilakukan pada gadis berusia 15 hingga 16 tahun sejak ratusan tahun lalu. Labret ini menggunakan piring yang terbuat dari tanah liat atau plat kayu. Cara menggunakan piring ini adalah dengan mengiris bagian bawah sepanjang 1 cm hingga 2 cm, kemudian baru dimasukkan piring tersebut ke bagian bawah mulut. Diameter yang terbesar adalah 25 cm dan yang terkecil 10 cm. Untuk mengobati luka-luka bekas piring, biasanya wanita suku Mursi menggunakan salep yang berasal dari tanaman. Semakin besar piring, menandakan wanita yang menggunakannya semakin dewasa dan siap untuk menikah. Dan semakin besar pula mahar yang harus pria bayarkan untuk wanita dengan piring besar di bibirnya. Selain itu, piring di mulut ini menunjukkan bahwa wanita suku Mursi memiliki daya tahan tubuh yang kuat, kedewasaan, dan kecantikan. Bikin shock, pria pemakan logam ini pecahkan rekor makan pesawat utuh. Begini cara melahapnya. Sebelumnya, kita sering mendengar berita tentang orang pemakan pasir, batu bata, atau bahkan bangunan lainnya. Pernahkah mendengar kisah orang yang memakan pesawat? Dibayangkan saja rasanya sangat mustahil. Pasalnya, pesawat terbang ukurannya sangat besar. Tapi, tak ada yang tidak mungkin di dunia ini, dan orang makan pesawat itu benar-benar ada. Ialah Michael Lotito, satu-satunya pemegang rekor memakan pesawat dan tak ada seorang pun melampaui rekor yang dicapainya. Michael Lotito ini lahir pada 15 Juni 1950 dan meninggal pada 25 Juni 2007. Ya, orang ini udah meninggal guys, tapi dia emang memecah rekor pernah memakan satu buah pesawat utuh. Dia adalah seorang entertainer asal Prancis. Pria kelahiran Grenoble itu terkenal karena dengan sengaja memakan benda yang sulit dicerna. Hingga akhirnya ia dikenal sebagai Mr. Eat All, yang artinya manusia pemakan segala. Pria ini melakukan diet sejak tahun 1966 dan pria ini telah memakan 18 sepeda, 15 troli supermarket, 7 televisi,
2 ranjang tempat tidur, sepasang alat ski, hingga sebuah pesawat ringan Cessna dan komputer. Pada bulan Oktober 1997 tercatat ia makan hampir 9 ton logam. Dan untuk menghabiskan sebongkah pesawat itu sendiri atau pesawat Cessna ya, dibutuhkan waktu kira-kira 2 tahun lamanya, sejak 1978 sampai 1980. Ia mulai makan bahan yang tidak biasa itu sejak remaja, ketika berusia sekitar 16 tahun dan melakukannya secara terang-terangan pada tahun 1966. Lotito mengaku ia tidak menderita efek buruk apapun akibat mengkonsumsi bahan-bahan dari logam. Bahkan setelah mengkonsumsi bahan yang dianggap beracun sekalipun, ia mengkonsumsi sekitar 1 kg bahan dari logam, karet, dan kaca setiap hari. Meskipun demikian, ia tetap meminum air dalam jumlah yang cukup selama makan. Dia mengatakan, makan pisang dan telur rebus justru membuatnya sakit. Cara Lolito untuk memakan semua logam ini adalah dengan memecahnya menjadi potongan-potongan kecil sebelum mencoba untuk memakannya. Dia kemudian minum minyak mineral dan terus minum air saat menelan bit logam. Minyak itu berfungsi sebagai pelumas untuk membantu lempengan logam ke tenggorokannya. Lolito meninggal pada 25 Juni 2007, 10 hari setelah ulang tahunnya yang ke-57. Ia dimakamkan di pemakaman Grenoble Cemetery. Seorang wanita di Cina mengalami sakit batuk selama 14 tahun yang tak kunjung sembuh. Setelah dicek, ternyata ada sesuatu di dalam paru-parunya. Karena dia sakit selama 14 tahun dan gak sembuh-sembuh, akhirnya dia ke dokter. Dan dokter tersebut berhasil menemukan benda misterius di paru-paru kanan wanita itu. Setelah diambil dengan bronkoskop, ternyata itu adalah potongan tulang ayam dengan panjang sekitar 2 cm. Setelah mendengar berita itu, wanita tersebut terkejut. Kepada dokter, dia mengatakan tidak tahu bagaimana tulang itu bisa berakhir di paru-parunya. Tetapi dokter mengatakan bahwa tulang itu kemungkinan tertelan secara tidak sengaja saat wanita itu masih kecil. Tulang ayam inilah yang menyebabkan wanita itu menderita batuk untuk waktu yang lama. Jadi guys, itu tadi berita-berita unik yang ada di dunia. Kalian nyangka nggak sih kalau ternyata kita keselak itu kita ketika makan terus kita keselak gitu, bisa-bisa apa yang bikin kita keselak itu masuk ke paru-paru. Jadi hati-hati kalau makan, tetap sambil duduk, makan perlahan, kunyah sebanyak 33 kali ya kan. Biar makanannya lembut, bisa langsung masuk ke usus dengan lancar, ususnya juga gak kerja keras ya, biar kita tetap sehat. Oke, jadi segitu dulu cerita untuk unik di dunia hari ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah nungguin cerita Maya gak tayang-tayang berhari-hari. Karena ternyata setelah galau-galau kemarin tentang tema baru yang aku adain itu, butuh mood lagi untuk mendorong aku supaya bisa bikin video baru lagi. Karena sempet down juga gitu loh guys. Lebay ya, oke, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga perempuan ya, dikit-dikit dipikirin, dikit-dikit dibawa galau gitu. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton hari ini. Jangan lupa like-nya, komen-nya, subscribe-nya, dan share di sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di cerita_Maya. Kita bisa DM-an di situ. Kalian bisa sharing cerita horor yang kalian punya atau pengalaman unik yang kalian punya, biar bisa aku bawain di Cerita Maya episode berikutnya. Terima kasih dan sampai ketemu di Cerita Maya lain waktu. Bye-bye.